Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kasih dan kemurahan Tuhan semata, kita terus diperkenankan memasuki minggu kedua di bulan Agustus tahun 2020 ini. Bulan yang mengandung sejarah penting dalam perjalanan hidup berbangsa dan bernegara. Bulan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Walau kita masih terus dihantui oleh pergumulan kita di masa pandemi ini, tetapi sesungguhnya tidak mengurangi semangat hidup berbangsa dan bernegara. Hal ini ditandai dengan semakin maraknya aksesoris perayaan HUT RI ke-75, diikuti ucapan-ucapan selamat perayaannya. Namun, akan semakin bermakna jika kita semua sepakat untuk terus membangun tatanan hidup berbangsa dengan baik lewat berbagai peran dan fungsi masing-masing kita. Memahami sungguh bahwa membangun bangsa yang besar ini dengan nilai-nilai kemajemukan dalam berbagai sisi tidaklah mudah. Butuh perjuangan dan kerja keras dalam kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Semua potensi secara bersama harus dikerahkan tanpa mesti membeda-bedakan satu terhadap yang lain, tanpa yang satu merasa penting dari yang lain, tanpa yang satu merasa lebih berguna dari yang lain, atau saling merendahkan satu dengan yang lain, tetapi saling membutuhkan untuk membangun bangsa secara bersama-sama. Menjalani pergumulan bersama di bulan kemerdekaan ini, saudara-saudara terkasih, Gereja Protestan Maluku dalam pergumulan bersama umat di minggu ini ada di dalam pergumulan tema menjadi kawan sekerja Allah, saling menopang untuk pertumbuhan bersama. Hal ini hendak mengingatkan kita tentang panggilan dan pengutusan Tuhan bagi orang-orang percaya, saudara-saudara dan dekan, untuk hadir di tengah dunia sebagai kawan sekerjanya yang bertanggung jawab untuk memberi makna bagi sebuah pertumbuhan hidup bersama, termasuk bagaimana peran orang percaya dalam tanggung jawab membangun bangsa ini. Dan dalam memaknai peran itu, maka hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari pertama Korintus 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Jemaat Tuhan, membangun hidup bersama dalam keberagaman atau kepelbagaian bukanlah sesuatu yang mudah. Butuh kemampuan dan kemauan dari semua orang dan semua pihak untuk mengolah keberagaman itu menjadi kekuatan dan kemampuan membangun hidup secara bersama. Namun terkadang, bahkan seringkali, keberagaman menjadi ajang perselisihan. Keberagaman menjadi ajang pertengkaran, bahkan keretakan dan perpecahan dalam hidup. Apa yang mengakibatkan perpecahan, pertengkaran, dan keretakan hidup cenderung dialami dalam dan dirasakan dalam hidup bersama? Salah satu alasannya adalah baik pribadi maupun kelompok tertentu dalam hidup bersama tidak memiliki nilai-nilai kebaikan, atau nilai-nilai kebaikan itu tidak dihidupkan untuk menjadi kekuatan membangun hidup bersama demi sebuah pertumbuhan hidup berkelanjutan. Dan karena itu, Rasul Paulus dalam menghadapi perilaku hidup seperti itu yang mengkotak-kotakan kehidupan satu dengan yang lain, menjelaskan bahwa hal itu boleh terjadi karena belum adanya kedewasaan iman yang dimiliki oleh setiap pribadi orang percaya maupun kelompok orang percaya. Atau karena kamu masih memiliki sikap dan karakter manusia duniawi dan kamu hidup secara manusiawi. Ayat 3 bacaan firman Tuhan hari ini. Dalam ungkapan ini Rasul Paulus ingin memberi penegasan bahwa
Manusia bukannya tidak membentuk kelompok-kelompok kehidupan yang saling bersaing dalam pemahaman untuk saling menjatuhkan dan merendahkan satu terhadap yang lain, atau menganggap kelompoknya lebih bisa dari yang lain, atau juga tidak membentuk karakter pribadi-pribadi yang merasa unggul dan berpengaruh, bahkan merendahkan orang lain dan menganggap orang lain begitu rendah dan tak berarti. Hal ini pula yang secara tegas dikritisi oleh Rasul Paulus dalam ayat 4 dan 5 bacaan firman Tuhan hari ini. Jemaat Tuhan, menjalani hidup ini dalam konsep kawan sekerja Allah mengundang kita untuk memahami bahwa kita hanya alat kecil dalam tangan Tuhan. Tugas sebagai kawan sekerja Allah dalam pelayanan adalah menanam dan menyiram saja. Tuhanlah yang akan memberi pertumbuhan. Ayat 6. Dengan memaknai tanggung jawab sebagai yang menanam dan menyiram saja, maka hendaklah diingat bahwa baik menanam ataupun menyiram, semuanya adalah kawan sekerja Allah yang digunakan untuk melayani masyarakat dan umat secara bersama. Peran ini mestilah dimaknai dengan tetap menjaga dan merawat nilai-nilai kebersamaan yang saling menopang satu dengan yang lain. Dan jangan seorang pun merasa dirinya lebih penting dari yang lain, entah dia yang menanam ataukah yang menyiram. Memperdalam penghayatan terhadap kawan sekerja Allah, maka dalam ayat 9 menyatakan kamu adalah ladang Allah dan bangunan Allah. Hendaklah menjelaskan bagaimana dalam praktek berkehidupan atau praktek kehidupan bergereja, maka sesungguhnya gereja dalam hal ini warga gereja, pelayan dan umat mampu menjadi berkat dalam kehidupan bersama. Hal ini diwujudkan dalam setiap peran dan tanggung jawab di tengah hidup bersama, baik dalam keluarga, jemaat, juga dalam kehidupan berbangsa. Jemaat terkasih Tuhan, dalam catatan firman Tuhan hari ini, maka bagi kita diberikan beberapa catatan. Sebagai gereja, baik pelayan maupun umat, Allah menempatkan kita di tengah keluarga untuk menjadi kawan sekerjanya. Tanggung jawab kita sesungguhnya adalah menjaga, merawat, dan membangun hidup ini. Karena itu yang mesti kita sadari adalah bagaimana melakukan tanggung jawab sebagai kawan sekerja itu secara baik, dengan tetap menciptakan suasana hidup bersama tanpa konflik dan tanpa pertentangan, tetapi mampu mengubah konflik dan pertentangan menjadi harmoni kehidupan yang mewarnai tatanan hidup setiap hari, sehingga tidak ada keretakan dalam hidup, tetapi hidup yang terus dibangun secara bersama dan dalam kebersamaan. Hal ini bukan saja dimaknai dalam kehidupan keluarga dan jemaat, tetapi juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Buat setiap orang percaya, Tuhan mengutus juga sebagai kawan sekerjanya dalam membangun hidup berbangsa dan bernegara di dalam pelbagaian fungsi dan peran. Sebagai jemaat kategori yang perlu di Bukit Kasih misalnya, kita selalu diarahkan pengembangan tugas-tugas dalam misi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Hendaklah sebagai warga gereja, setiap orang dalam fungsi ini harus menyadari kehadirannya sebagai teman sekerja Allah, sehingga dalam peran yang dilakukannya dengan sungguh dan dalam kesadaran iman yang benar untuk mampu menghadirkan sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang baik. Untuk tetap mewujudkan kesatuan dan persatuan berbangsa dan bernegara. Itulah hakikat kehadirannya sebagai kawan sekerja Allah. Selanjutnya, membangun dan menata hidup berlangsung dalam realita kepelbagaian mesti dipahami dan diterima sebagai kekayaan, bukan ajang adu kekuatan, di mana yang satu boleh menunjukkan kekuatan kuasanya atas yang lain, atau yang satu merendahkan yang lain, atau juga yang satu lebih berkuasa atas yang lain, dan seterusnya, sehingga muncul berbagai konflik dan
Kita masih terus belajar untuk menampilkan karakter manusia rohani di setiap langkah hidup kita. Gereja dan orang percaya kepada Tuhan hadir di tengah dunia ini bukan untuk memunculkan nilai hidup, tetapi menata dan membangunnya secara bersama dan dalam kebersamaan dengan semua unsur dalam masyarakat. Namun saudara-saudara jemaat, seandainya jika ada perilaku hidup orang percaya yang berbeda, maka perilaku manusiawinya lah yang ditampilkan, bukan manusia rohaninya. Dan secara tidak sadar ia justru sementara menentukan kesaksian gereja di hadapan dunia. Karena itu setiap orang percaya harus memiliki karakter menghadirkan damai dan persekutuan bagi sebaliknya. Sebab hanya dalam damai dan persekutuan keutuhan dan pertumbuhan hidup bersama bisa diwujudkan. Apalagi ketika kita terus masih diperhadapkan dengan gumulan berkepanjangan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Masa ini mesti dilihat sebagai gumulan bersama kita. Kita mesti saling menopang dalam sorot keputusan kita sebagai kawan sekerja Allah, sehingga bersama pemerintah kita menemukan solusi-solusi terbaik untuk mengatasi kondisi sulit saat ini. Saudara-saudara jemaat, dalam memaknai hadirnya kita, gereja sebagai kawan sekerja Allah demi membangun hidup bersama di Indonesia, termasuk dalam upaya untuk mengisi perayaan HUT yang ke-75 tahun RI. Roh Kuduslah yang akan berkuasa atas hidup kita untuk mewujudkan peran dan fungsi masing-masing kita. Mari kita terus memaknai moto Gereja Protestan Maluku, Aku Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.